Oke, berarti ini Salomo udah masuk belum? Udah, Kak. Udah ya. Tak jadiin co-host Udah, ya. Kak. Kalau misalkan nanti aku keluar atau gimana bisa tolong nanti dimasukin lagi. Oke, Kak. Siap. Oke, mantap. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi aku lanjut share screen-nya. Share screen yang ini. Ya, lemot. Salomo mungkin bisa bantu di admit yang nanti baru masuk ya. Udah kok, Kak. Oke, mantap. Berarti aku fokusnya ke sini. Oke, tadi ya. Tadi itu ada. Bentar. Agak lemot. Sudah begini. Nah, tadi di sini kan ada semi grup abelian. Syaratnya kalau semi grup abelian itu dia bersifat komutatif. Mana sih kok nggak keluar? Nah, terus nanti lanjutannya dari semi grup abelian itu adalah grup abelian. Nah, ada grup jadi hubungannya sama yang grup biasa gimana? Nah, sebenarnya hubungannya ya dia bisa dikatakan dia nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak satu arah gitu ya, karena kan dia punya syarat yang berbeda-beda. Nah, ada syarat tambahannya gitu. Alurnya juga beda. Kalau misalkan kita mau buktiin yang grup biasa, nah kita mulainya dari sini dulu, terus nanti ke semi grup, terus nanti ke grup. Tapi kalau kita mau membuktikannya dia grup abelian, nah kita ikut jalur yang bawah. Nah, dari sini dulu, terus ke sini, ke asosiatif, terus ke sini, komutatif ya, baru nanti ke grup abelian. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mastiin aja, Kak. Berarti itu nanti sampai ke grup abelian itu syaratnya ada identitas sama inverse juga ya? Kayak Ada yang grup. identitas inverse. Ya, betul, sama. Nah, cuman di sini kan memang ada tambahannya yaitu komutatif. Ya. Gitu. Nah, komutatifnya itu nanti udah dibuktiin di sini, di semi grup abelian. Nah, di grup abelian sebenarnya nanti kita tinggal buktiin lagi dia punya identitas sama inverse atau enggak. Gitu. Jadi di sini ada tambahannya, ada plusnya gitu ya. Plusnya itu adalah komutatif. Begitu. Nah, kalau kalian ngejelasin dengan cara kayak gini, ini sebenarnya udah langsung menjawab tugasnya gitu ya. Apa namanya, kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa mengaitkan dengan stasiun gitu contohnya. Itu juga bisa. Jadi nggak harus kalian mikir, oh apa namanya grup itu nanti diterapkan ke dalam misalkan pembuatan apa namanya pembuatan kue gitu misalkan, nggak harus kayak gitu. Kalau dari kalian baca kalimatnya ya, kalimat Ibu Pela itu kasih ya kan, kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kreatif kalian lah. Sebenarnya nggak harus model begini ya. Ada juga misalkan kalian mau buat kayak modelnya model tangga gitu, nah itu juga bisa. Tangga mulai dari grupoid, terus semi grup, terus baru nanti grup. Bisa
juga. GP ya, group point, semi group, itu juga bisa. Kreatif kalian aja untuk mengaitkan. Nah, ini aku udah ngasih ide nih. Tolong nanti, ini kan banyak ya pesertanya ya, sampai di Zoom ini aja sampai 58. Kalau misalkan semuanya sama, nanti aku bisa dicurigai ya. Pokoknya semua yang terjadi di sini kita rahasiakan saja gitu ya. Gibah-gibahnya gitu. Oke. Gimana? Masih jelas kan suaraku? Masih, Kak. Iya, Kak. Oke, sebenarnya di laptopku nih Zoom udah ngelek-ngelek nih. Tapi nggak apa kalau kalian masih jelas, aman berarti. Oke, ada lagi? Oke, untuk ini apa namanya proses pembuktiannya masih bingung nggak? Masih. Gimana? Gimana? Masih. Oke. Oke, sebentar. Ini kita coba ya proses pembuktiannya. Mungkin ini kita stop share dulu. Nah, biar laptopku agak sedikit lancar dikit. Bingungnya di bagian mana? Bingungnya kalau dapet soal yang agak ribet gitu. Maksudnya gimana ya? Kayak apa sih? Ya kompleks gitu loh. Kayak misalkan bentuknya matriks atau apa atau yang lainnya. Atau kayak himpunannya tuh gimana ya? Lebih ke menganalisis soalnya sih. Kak. Ada contoh Gitu. ada contoh soal? Mungkin kalau mau di share screen boleh. Contoh soalnya. Udah belajar ini tabel Clay. Apa bacanya itu? Tabel itu lah ya. Kelly ya. Ngerti? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke. Oke, mungkin kita coba ini ya, yang apa namanya? Buktikan apa sih kemarin tuh ya? Ada modul 4 ya kalau nggak salah ya. Penjumlahan modul 4, ya nggak sih? Iya, Kak, yang itu. Gitu ya. Oke. Oke. Bentar. Modul 4. Bentar, aku ini dokumen dulu. Soalnya gimana sih yang modul 4 tuh? Aku lupa. Oke, yang modulo. Ini udah kelihatan belum whiteboardnya? Sudah, Kak. Udah ya. Yang modulo 4 tuh kalau nggak salah gini ya. Apa namanya, kita buktikan operasi penjumlahan. Oh, terbalik. Operasi penjumlahan pada modulo 4 gitu kan ya kalau nggak salah ya. Ya nggak sih? Nah, kita buktikan apakah dia grup atau bukan. Gitu. Sorry aku nggak punya pen ya. Biasanya aku kalau ngajar tuh pakai kamera HP diarahin terus nulis pakai tangan gitu. Kalau misalkan nanti kalian ngerasa lebih nyaman begitu, mungkin nanti begitu aja kali ya, pakai kamera terus tulis tangan gitu. Apa mau gini aja? Nyamannya gimana? Senyamannya Kakak aja. Oke, ya. Nah, kita mau buktiin ini ya, apakah dia grup. Berarti ada 4 syarat ya, 4 syarat yang harus kita buktikan. Yang pertama itu adalah 4 syarat. Yang pertama itu adalah kita ketik aja. Nah, syarat pertamanya itu adalah dia tertutup. Tertutup atau biner gitu ya.
operasi biner. Terus nanti syarat keduanya adalah dia asosiatif. Nanti syarat ketiganya adalah dia punya inverse, dan yang satu lagi syaratnya adalah identitas. Oke. Nah, ini kita akan membuktikannya. Kita tulis bukti, ya. Nah, kalau kita mau membuktikannya pakai tabel, nah langsung aja kalian bisa tulis akan dibuktikan dengan menggunakan tabel. Gimana tulisannya tabel siapa? Kelly itu gimana tulisannya? Caile. Gitu kan? C-A-Y. L-E-Y gitu ya? Ya. Oke. Ya, kalau soal tulisan ya kalian tahu lah ya. Aku kalau nulis begini salah dulu. Oke, akan dibuktikan dengan tabel Kelly. Nah, berarti yang pertama kita buat yaitu tabelnya. Kita buat tabelnya. Oke, bisa bikin dikit. Nah, modulo 4. Nah, kalau misalkan ada chat apa nih? Oh ya, silent. Oke, thank you. Modulo 4. Nah, kalau kita bahas tentang modulo, yang pertama kalian ingat adalah modulo itu yang kita akan perhatikan adalah sisanya. Nah, kalau misalkan modulo 4 itu kan artinya habis dibagi 4. Berarti sisanya berapa aja? 1, 2, 3. Mungkin nggak bersisa 0? Mungkin. Mungkin ya. Oke, contohnya misalkan 4 dibagi 4 kan sisanya 0. Berarti nanti yang kita tulis di sini adalah 0, 1, 2, 3. Ke bawah juga sama. 0, 1, 2, 3. Nah, oke. Kalau modulo itu biasanya di sini dikasih ada tanda garis gitu di atas ya. Modulo itu artinya sisa gitu ya. Operasinya tadi adalah penjumlahan. Nah, ini kan nanti tabel gitu ya, nggak usah digaris-garis lah ya gitu ya, lebih rapi, lebih enak. Nah, ini kalian bisa baca yang dari atas dioperasikan ke samping. Nah, atau bisa juga bacanya dibalik, yang dari samping dioperasikan ke atas. Maksudnya gimana? Nah, kalau misalkan dari atas operasi ke samping, contohnya ini ya, 0, modulo 0, tambah modulo 0. Oke. Nah, ini nanti akan sama dengan, nah, ini maksudnya gimana? Kalau misalkan suatu bilangan yang habis dibagi 4, terus nanti ditambah dengan bilangan yang habis dibagi 4 lagi, kira-kira nanti hasilnya itu sisanya akan bersisa berapa? 0, Kak. Ya, 0. Contohnya misalkan gimana? 4 tambah 8. 4 tambah 8 itu kan nanti hasilnya 12. Oh, 12 itu habis dibagi 4. Berarti nanti sisanya adalah 0. Nah, berarti nanti hasilnya kita tulis di sini. Nah, ini 0. Dibaca dari atas ke samping sama, dari samping ke atas juga sama. Nah, terus misalkan yang ini sekarang, ini biar rapi di atas dulu deh. Ini kan 0. Terus sekarang yang ini, nah mau bacanya gimana? Dari samping ke atas atau dari atas ke samping? Enaknya gimana?
Oke, dari samping ke atas aja ya. Ini mumpung ada panahnya gini. Nah, dari samping ke atas, berarti nanti kalau kita mau ngisi yang di sebelah sini, nah itu 0 tambah 1. Nah, bilangan yang habis dibagi 4 ditambah bilangan yang dibagi 4 bersisa 1, nanti sisanya berapa? 1, Kak. 1 ya. Contohnya gimana? 4 tambah 5. 4 tambah 5, 9. Berarti kan jadi ya 2 sisa 1 kan gitu kan. Berarti ini 1. Nah, kalau kalian perhatiin, nanti kalau misalkan dia dijumlahnya dengan 0 gitu ya, 0 ditambah 1, 0 tambah 2, 0 tambah 3, ini akan balik lagi. Ini juga nanti 2, ini juga nanti 3. Nah, sampai sini dulu, ada yang bingung nggak kenapa ini jadi 0, 1, 2, 3 lagi? Oke, nggak ada. Nah, oke. Nah, itu tadi yang 0. Kalau mau gampang sih isi dulu dari yang ini sama nanti yang ke bawah sini. Nah, yang ke bawah sini juga sama. Nah, ini kan nanti juga dia dioperasikan dengan 0 ya. Nah, ini nanti 1 dioperasikan sama 0. Ini kan nanti balik lagi ke 1. 2 dioperasikan sama 0. Nanti kan balik lagi juga 2. Terus ini juga nanti adalah 3. Terus sekarang nah yang ini 1 dioperasikan sama 1. Contoh misalkan gimana? Ya 5 tambah 5 gitu kan. Ya, 5 tambah 5. Nah, 5 tambah 5 itu kan hasilnya 10. Nah, 10 kalau dibagi 4 itu sisanya berapa? Sisanya 2, Kak. Nah, berarti nanti ini 1 dengan 1 jadi 2. Kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya berpola. 0, 1, 2, 3. Ini 1, 2. Nah, ini tuh nanti 3. Nanti di sini itu 0. Kalau nggak percaya, kita coba. 3 sama 1 ya. 3 sama 1. Misalkan 7 tambah 5. Nah, 7 dibagi 4 kan sisa 2. Sisa 3. Nah, ditambah 5 bagi 4 kan sisa 1. Nah, 7 tambah 5 itu kan hasilnya 12. Nah, 12 dibagi 4 dia bersisa 0. Makanya di sini nanti kita isi 0. Gitu. Sampai sini dulu paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Nah, terus berarti ini polanya nanti gimana di sini? Nah, yang di sini berapa? 3. Ya. Terus di sini? 0. Nah, terus di sini 1. Terus nanti di sini? Di sini? 0 ya? 0. Di sini? 1. 1. Di sini? 2. 2. Nah, oke. Nah, dari tabel ini kita bisa menarik kesimpulan. Karena dia hasilnya nggak bakal keluar dari sini, berarti dia punya sifat tertutup. Nah, karena dia hasilnya itu juga akan balik lagi ke sini terus dan dioperasi penjumlahan. Nah, dia punya sifat asosiatif. Sebenarnya kalau dia udah bisa dibuat tabel gini, tertutup sama asosiatif ini udah otomatis sih, gitu. Jadi untuk tabel ini tuh kita udah bisa tahu tertutup sama asosiatif. Berarti sampai sini dia udah terbukti bahwa dia adalah semi grup. Nah, terus kita lanjut lagi, kan kita mau sampai grup ya, kita harus lihat dia punya inverse atau identitas. Ini sebenarnya kebalik sih, biasanya sih identitas dulu baru inverse. Nah, identitas sekarang. Nah, identitas itu gini, kalau nanti dia dioperasikan dengan sesuatu,
Nah, misalkan kita nanti ambil A, nah kalau A itu nanti dioperasikan dengan identitas, dengan I, ya kan, balik lagi ke A. Nah, kita perhatiin di tabel ini. Yang nanti balik lagi ke sini lagi, itu nanti ada di mana? Sini kan? Nah, ini nanti balik lagi nih ke 0, 1, 2, 3. Terus di sini juga nih, balik lagi nih di 0, 1, 2, 3. Ya. Sama kan? Sama dengan atasnya, sama dengan sampingnya. Oh, berarti identitasnya itu apa? Identitasnya itu adalah ini, 0. Gitu. Berarti dia punya identitas. Ya, identitas. Identitasnya itu adalah 0. Oke, sampai sini dulu. Paham nggak? Kak, bisa diulangin nggak yang identitas? Soalnya tadi sempat putus-putus. Oke, betul. Ya. Oke, yang identitas. Nah, ini perhatiin yang ini. Ini kan tadi yang di bagian kolom atas kan, ini kita operasikan dengan 0. Nah, hasilnya balik lagi. 0, 1, 2, 3. Sama persis kan dengan yang di kolom atas ini. Kok kolom sih, baris maksudnya. Baris atas ini. Ya kan? Sama kan? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Terus yang di samping sini kan, di samping sini, kalau kita operasikan dengan 0, nah ini kan balik lagi dia. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Nggak berubah persis dengan ini, kolom sampingnya. Oh, berarti ketika nanti kita operasikan dengan 0, nah, hasilnya balik lagi ke bilangan itu sendiri. Gitu. 0 jadi tetap 0, 1 jadi tetap 1, 2 jadi tetap 2, 3 jadi tetap 3. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa identitas dari operasi penjumlahan modulo 4 itu adalah 0. Gimana? Paham? Paham, Kak. Oke. Itu adalah identitas. Nah, sekarang kalau inverse. Nah, kalau inverse itu kalau inverse tadi kan kalau identitas itu adalah misalkan A dioperasikan dengan I, hasilnya akan balik lagi ke A. Nah, kalau inverse itu A dioperasikan dengan A inverse, itu kan notasinya kan A-1 gitu ya. Nah, itu akan balik ke identitas. Nah, kita lihat di sini, di tabel ini. Ada nggak nanti dia yang nanti kalau dioperasikan hasilnya balik lagi ke identitas, ke 0. Nah, kita lihat. Oh, bentar, aku ganti warna. Nah, kita lihat. Oh, di sini. Nah, di sini dia balik lagi ke 0. Oh, di sini dia balik lagi ke 0. Oh, di sini dia balik lagi ke 0. Oh, di sini dia balik lagi ke 0. Gitu kan? Nah, balik ke identitasnya. Berarti nanti inverse-nya gimana? Untuk inverse-nya, nah, inverse itu kalau identitas tadi kan 1. Kalau inverse itu setiap angka bisa inverse-nya beda-beda. Nah, kalau untuk ini, nah ini inverse-nya kalau 1 itu nanti inverse-nya adalah 3. Kalau 2 nanti itu inverse-nya adalah 2. Kalau 3, nah inverse-nya adalah 1. Kalau 0 ya 0. Oke. Bentar, ini ya. Kalau 0, nanti inverse-nya adalah 0. Nah, ini inverse-nya. Jadi dia udah terbukti, dia tertutup, dia asosiatif, dia punya identitas, dia punya inverse. Ada pertanyaan? Tanya aja, santai. Oke, Deborah ya. Tadi ini raise hand. Apa gimana pertanyaannya? Suara aku kedengaran nggak?
Oke, ya kedengeran. Kalau misalnya operasinya perkalian sama aja nggak, Kak? Atau ada bedanya gitu? Ya kalau operasinya perkalian nanti di menghitungnya ya beda. Kalau tadi kan Cuma ini cuma apa? yang Kak tadi jelasin apa dulu? Nah, nanti kalau operasinya perkalian berarti nanti isinya di sini kemungkinan bisa beda. Tadi kan misalkan ini kan tadi kita mengoperasikannya dari yang samping ke atas. Berarti nanti 0 dijumlah sama 0, 1 dijumlah sama 1, sama 0. Terus ini 2 nanti dijumlah sama 0, 3 dijumlah sama 0. Nah, ini kan tandanya di sini plus kan? Ya. Nah, kalau misalkan nanti operasinya perkalian ya berarti nanti tandanya diganti jadi kali. Gitu. Paham, Kak. Ya. Jadi nanti isi tabelnya ini bisa berubah-ubah tergantung operasinya sebenarnya gitu. Cuman masalah prosedurnya, cara ngitungnya, cara pembuktiannya itu sama. Paling nanti di bagian isinya aja beda-beda. Siapa tahu aja nanti kalau perkalian itu nanti identitasnya itu 1, kan bisa aja. Kita nggak tahu, kita belum hitung tabel ini gimana isinya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Kak, aku mau tanya. Gimana? Itu berarti nanti kalau untuk mencari sama identitas itu juga pakai operasi yang dipakai di situ. Nyari identitas pakai operasi yang di sini. Oh iya, kan di soalnya operasi udah diketahui toh. Operasinya itu di sini penjumlahan. Kalau nanti di sini mintanya perkalian ya nanti perkalian. Kalau nanti di sini operasinya mintanya pengurangan, ntar mau dulu pengurangan itu. Ya ada deh. Ada kayaknya. Nah, kalau pengurangan ya pengurangan, tergantung operasinya. Karena nanti kan di soal itu pasti diketahui himpunannya sama operasinya. Nggak mungkin deh kalau nggak diketahui. Karena 2 itu kan yang mau kita buktikan. Oke, berarti misalkan nih yang inverse itu kan inverse A ditambah inverse sama dengan A. Balik Ya, lagi ke A itu identitas ya. A ditambah identitas sama dengan ya, A. Berarti nanti kalau misalkan operasinya perkalian juga A ininya dikali berubah. Ya, ininya berubah. inverse identitas Balik lagi ke A. itu berubah di situnya, Kak. Ya, kan sebenarnya kalau kita bicara soal definisinya ya, definisi dari inverse dari identitas ya. Nah, definisi identitas itu kan artinya ketika diambil lembaran A lalu dioperasikan dengan I. Nah, I ini juga harus elemen dari suatu himpunannya ya, himpunan A gitu ya. Himpunan misalkan himpunan bilangan bulat gitu. Nah, maka nanti hasilnya akan balik lagi ke A, yaitu secara definisi dari identitas itu sendiri. Elemen identitas itu definisinya gitu. Jadi nanti tergantung sama operasinya, tergantung sama himpunannya juga. Paham? Paham, Kak. Oke. Terus berarti untuk mencari yang inverse-nya itu pakai identitas yang udah dipakai yang udah diketahui tadi. Ya, udah didapat. Makanya kan tadi aku sebenarnya bilang kebalik ya, identitas dulu inverse. Karena inverse itu nanti kan kita harus nyari yang nanti hasilnya itu adalah identitas. Jadi ini terbalik sih sebenarnya. Itu terbalik, identitas dulu inverse. Bandel lah. Bandel ya kamu. Nah, ini. Gitu.
Oke, Kak. Paham. Makasih. Oke. Ada yang masih bingung ngerangkai kalimat ini nggak? Ngebuktiin ini. Oke, nggak ada ya? Oke, bagus kalau nggak ada. Gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Ini kan sistem kita adalah Anda bertanya, saya menjawab gitu ya. Isi Kak Dimas mau tanya dong, kalau aku nanya beda soal boleh nggak? Tapi masih PAA sih, iya. Nggak masalah. Ya, Mau aku nanya apa? share screen aja ya soalnya. Oke, boleh. Pokoknya ini kita bahas PA kurang lebih nanti sampai ya jam 6 gitu ya. Kalau misalkan nanti kalian masih belum capek mau bahas yang lain, it's okay. Aku gabut juga sih. Udah muncul Kak. Tabel juga ya. Ya nomor 25 itu Kak, aku masih bingung buat buktiin dia grup Abilian atau bukan. Zoom. Coba ini di Zoom sampai isinya cuma tabel doang. Ya ntar aku bisa coret di situ. Udah ke Zoom kan Kak? Lagi deh. Bentar. Pecah loh Kak. Kelihatan masih kebaca kan? Apa? Yang penting yang lain gimana? Kebaca nggak? Kebaca. Baca kan? Baca. Salah. Oke, nah ini ya. Nah ini kan juga sama ya tabel Kelly tadi ya. Persis sama. Nah cuman di sini dia nggak dikasih tahu operasinya. Nah ini kan di sini operasinya nggak dikasih tahu nih tanda tanya nih. Nah, jadi satu-satunya clue buat kita itu adalah dan juga nanti huruf-huruf yang ada di sini. Nah mungkin beberapa ada yang masih bingung gimana cara ngisinya. Nah ini clue-nya adalah dan juga huruf-huruf yang di sini. Kalau misalkan tadi kan aku bilang I itu identitas itu simbolnya I ya. Kalau dalam bahasa Inggris identitas itu simbolnya E. Nah, jadi tergantung kamu mau menggunakan bahasa yang mana. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, identitas itu I. Kalau bahasa Inggris, identitas itu E. Nah, jadi E ini nanti adalah identitasnya. Nah, ini kan, ini loh. Tahu dari mana identitas? Nah, karena kita bisa lihat di sini. E dioperasikan dengan E, balik lagi ke E. Nah, ini clue-nya. Clue-nya bahwa E itu adalah identitas. Gitu. Nah, berarti untuk ngisi ini, nah, karena tadi ini identitas, berarti kalau nanti dia dikaliin sama, bukan dikaliin, dioperasikan sama yang atas, ya, sama yang atasnya ini. Nah, ini nanti akan balik lagi ke sini. Berarti nanti di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C, di sini ada D. Ke bawah juga sama. A, B, C, D. Nah, tuh. Terus ya udah tinggal kita isi yang kosong aja. Nah, ini kan ada C, D. Yang belum ada apa? C. Ini kayak main puzzle nih beneran nih. Terus kita lihat lagi A, B, C, D. Oh, ini yang belum ada E. Terus mana lagi? Mana lagi? B. Nah, setelahnya B itu C, D, E, A. Nah, terus mana lagi? Nah, ini A, B, C yang belum ada itu D. Nah, ini benar-benar pure kayak puzzle. Yang di sini apa? BC Kak. Apa? BC. BC. Enggak, aku jawab sing isor dhewe, sorry. Oh, iki. Oh, Oh, ini apa tadi? isor dhewe BC enggak sih? BC. Oh. Nah, ini kalau yang ini kita lihat aja polanya yang di samping. B, C, D, E yang belum ada A. Terus yang ini D, E, A, C yang belum
belum ada, B. Kayak gitu. Karena kita nggak tahu operasinya, kita cuma bisa mengandalkan polanya. Pola dan juga nanti identitasnya. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Paham nggak isinya? Paham, Kak. Oke. Kalau misalkan ada yang belum paham, nggak apa-apa, ngomong aja. Bagian mananya belum paham. Nah, Kak, mau nanya, berarti kalau dia tanya kita nentukan tabel itu pakai inverse, gimana? tentuin tabel ini pakai inverse. Maksudnya gimana? Yang tadi, yang kosong-kosong tadi. Kan itu, yang pertama kan kita bisa gunakan, itu kan dia kasih tahu bahwasannya yang di tabel bawah itu grup. Nah, itu kan kalau misalnya menentukan grup itu kan ada dua cara, pakai syaratnya yang pertama identitas, yang kedua inverse. Yang tadi kan pertama yang identitasnya kita udah nemu. Yang inverse-nya gimana, Kak? Oh, inverse-nya ya. Oke, inverse-nya. Contohnya misalkan, sebentar aku cari yang gansah. Pakai inverse ya. Oke, kita coba misalkan ini yang kalau misalkan pakai inverse ini khusus buat yang kalian yang udah paham ya, karena agak ribet juga. Contoh misalkan ini, misalkan yang sini masih kosong ya, Esther ya. Esther tahu tadi yang nanya? Iya, Ya, Kak. Esther ya. Misalkan di sini kosong ya, Esther ya. Nah, ini kan hasil operasi dari D sama C, ya toh? D dioperasikan, anggaplah notasinya itu adalah star gitu ya, bintang. Kan Bu Vela kan hobi pakai bintang gitu ya. D sama C. Nah, apa namanya? Kita lihat lagi yang nanti operasinya itu adalah C sama D. Nah gitu, C sama D. Kita lihat yang C sama D. Nah ini C sama D. Oh ini kebetulan C sama D. Nah ini udah ada nih. Nah, udah ada nih C sama D nih. Nah, ini B. Berarti nanti kita untuk ngisi yang ini, nah, ini juga B. Nah, ini kan tadi yang udah kita ketahui yang ini kan. Ini tuh B. Nah, karena kita menggunakan prinsip inverse, nah inverse-nya dari apa C itu adalah D. Inverse-nya dari C 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 C. Oh ini pakai komutatif, Esther. Sorry, ini bukan pakai inverse, pakai komutatif. Kalau pakai inverse bukan lihat yang ini, maaf. Bukan lihat yang ini. Kalau pakai ide inverse itu berarti kita lihatnya yang ini. Nah, yang ini. Ya, ini. Karena kan inverse tadi kan hasilnya harus E ya. Nah, inverse dari C itu nanti adalah B. Nah, inverse dari C itu adalah B. Gimana? Mau ditanya lagi nggak? Oke, berarti yang jadi bentar salah. Berarti A inverse itu nanti hasilnya E ya, Kak? Karena kan kalau misalkan kita mau pakai inverse, berarti kan kita harus cari di apa namanya di kolom ini yang ada E-nya loh. Nah, ini kan D star C. Berarti kita cari yang ada E-nya. Nah, ini di C ini kan ya. Nah, C ini ternyata dia inverse-nya adalah B. Berarti nanti C kali D ini nanti dia nggak sih? Ya, gitu ya. Bisa juga ya pakai inverse ya berarti ya. Oke, gimana, Esther? Gimana, Esther? Udah, Kak. Oke, yang lain kalau misalkan apa namanya bingung yang inverse nggak apa-apa, pakai pola aja. Pakai pola juga bisa kok. Pakai pola tuh udah pasti bener. Karena apa?
Karena ini kan dia merupakan sebuah grup. Nah, kalau merupakan sebuah grup, pasti nanti dia di dalam tabelnya ini dia juga punya punya pola tertentu, itu pasti, nggak mungkin nggak. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Oh ya, belum beres ya tadi nih ya. Ini mau buktiin yang komutatif, yang abeliannya ya. Iya, Kak. Ya, yang abeliannya ya. Nah, si Bu Vela nyuruhnya gimana? Halo, gimana? Perintahnya dia gimana? Ngebuktiin abeliannya. Ada petunjuknya nggak harus ngapain gitu? Kemarin itu cuma suruh nunjukin ini dari soal ini terus apa namanya polanya udah diketahui grup, tapi kayaknya lewat inverse itu juga bisa Kak gitu. Iya kan Esther, aku lupa soalnya. Kak, kalau kata Fikri, kemarin Bu Vela bilangnya suruh ngisi tabel sama ini kan, buktiin grupnya tuh. Tapi nggak boleh pakai sifat komutatif. Nggak boleh pakai sifat komutatif. Iya, itu kata Fikri, Kak. Aku cuma ngomong nyampein aja. Soalnya aku nggak ini putus-putus kemarin. Oke. Kalau Kalau misalkan aku ya Kak, oh ya gimana Epi? aku dengernya sebelumnya kan Bu Vela jelasin tuh pakai yang diagonal utama. Nah, kita tuh suruh jelasin pakai diagonal utama yang E, B, D, A, C itu. Terus cerminan dari diagonal utama itu menunjukkan bahwa dia grup abelian gitu. Oke. Sebentar, aku mau menunjukkan kemampuan baca pikiran. Pasti Bu Vela bilang gini, ya ini gampang saja, nanti tinggal dicerminkan saja hasilnya ketemu. Bener nggak? Iya. Iya gitu. Luar biasa. Tebak tahu nggak bahasa-bahasa dia tuh. Terus nanti pasti dia bilang gini, ini kalian berkelompok berdua-dua, kalian nanti buat video penjelasannya. Video, kemudian tag ke Instagram saya. Oh Instagram, oh main IG sekarang, oke. Sosmed lah pokoknya, Kak. Oke. Terus dia pasti bilang gini, ya kalian bikin kreatif lah ya. Kalau kalian kan pasti lebih pintar dari saya, lebih bagus videonya, ya nggak? Kayak gitu. Bener banget. Dah. Oke, 1 juta. Tebak tau nggak? Kakak dapat 1 juta. Udahlah Kak, Kakak jadi dosen kami aja. Jangan. Itu mah bukan bagianku. Bagiannya Melisa itu. Melisa pernah masuk kelasnya? Kelas C nggak pernah Kak. Mau. Kak, Melisa tuh sekarang ngajar di Bogor ya. Kemarin aku baru jalan sama dia. Nggak ada apa-apa kok. Dia udah punya cowok. Cowoknya bermobil. Loh, kan kita juga nggak ada yang nanya, Kak, ada apa-apa atau enggak. Oh ya udah maaf. Ayo. Oke, pencerminan ya, pencerminan. Nanti dicerminkannya itu terhadap diagonal utama. Oke. Yang sabar ya Kak. Nggak perlu sabar juga sih sebenarnya ya. Yang nggak itu sih nggak ada yang perlu disabarin. Santai aja. Oke, dicerminkan terhadap diagonal utama. Nah, kalau abelian itu kan sebenarnya arahnya nanti kita mau ngasih tahu kalau dia itu punya sifat asosiatif, punya sifat komutatif. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan. Gini, kalau misalkan kalian bilang gini, ini yang salah. Nah, misalkan kalian bilang, contohnya E nanti dioperasikan sama A, nah itu nanti hasilnya akan sama dengan A. Nah, karena dia punya sifat komutatif, maka nanti A dioperasikan dengan E, nah itu nanti hasilnya adalah A. Nah ini kalau kalian bilang begitu, salah. Kenapa salah? Karena kita nggak bisa menentukan dia punya sifat komutatif atau enggak, karena kita nggak tahu operasinya apa. Kalau ini operasinya itu penjumlahan,
kalian bisa pakai alasan begitu. Pada operasi penjumlahan ya bersifat komutatif. Nah, itu kan memang teoremanya saat pelajaran teori bilangan kan udah ada teoremanya. Nah, boleh alasan gitu. Tapi kalau nanti kalian alasannya begini, E star A sama dengan A star E sama dengan A karena komutatif, itu salah. Karena star ini kita belum tahu operasinya seperti apa. Gitu. Yang benar bagaimana? Nah, yang benar tuh begini. Nanti kok nggak mau hilang? Oke. Ya, maksudnya dicerminkan tuh dicerminkan itu kalian bacanya dibalik. Kalau tadi, nah tadi kan aku ngajarinnya bacanya dari dari samping ke atas gitu ya. Contohnya misalkan ini B nanti dioperasikan sama A, nah gitu kan. Nanti hasilnya adalah C. Jadi kalau kita tulis itu nanti B star A star ya. Itu nanti hasilnya sama dengan C. Nah, ketika kita bacanya itu dibalik, nah kita bacanya secara terbalik, kita bacanya A dioperasikan dengan B. Nah, nanti kita dapat hasilnya C juga. Nah, di sini kita tulis A star B. Nah, ini hasilnya adalah C. Nah, dari dua persamaan ini, nah, kalau kita substitusi, kita bisa peroleh persamaan B star A itu akan sama dengan A star B. Nah, persamaan ini bisa kita katakan bahwa dia punya sifat komutatif. Jadi sifat komutatif itu bukan muncul sebagai alasan, tapi muncul sebagai kesimpulan. Karena kan kalau grup abelian, katanya si Abel gitu ya, grup abelian, itu kan kriterianya adalah dia grup yang mempunyai sifat komutatif, toh, ya kan? Itu. Jadi alurnya pertama kalian kan nanti suruh bikin video kan, nah kalian jelasin aja. Nah, misalkan kita baca dari samping ke atas, kita peroleh B star A sama dengan C. Kalau kita balik, ya kita bacanya secara terbalik, secara percerminan gitu ya, nah, kita bisa lihat bahwa kalau kita dapat A star B, itu nanti hasilnya juga adalah C. Nah, kita dapat dua persamaan. Nah, dua persamaan ini kita substitusi. Dapatlah B star A sama dengan A star B. Nah, B star A sama dengan A star B ini adalah penjabaran dari sifat komutatif. Oh, artinya grup ini juga punya sifat komutatif. Artinya ketika dia punya sifat komutatif, dia merupakan grup abelian. Itu yang benar. Nah, paham? Cepetan nggak? Oh, paham. Panggil aja Fikri. Ya, oke Fikri. Fikri, Esther, Kevin, siapa lagi nih, Adi, kalian-kalian ini sebenarnya tidak layak untuk asis, tau nggak? Kayaknya IPK aja gedean kalian dibanding aku, tau nggak? Gabut. Gabut ya, iya bagus emang. Oke, paham Kak. Oke, nice. Makasih Kak Dimas. Aku stop share screen ya. Oke. Ini Anissa kelasnya tuh? Iya, betul. Oke, gimana? Ada lagi? Aku mau nanya deh. Nggak mastiin aja sih. Tadi kan kalau yang di bentar ada motor Kak. Tadi yang waktu di skema stasiun itu kan kalau ditanyain grup kita bawanya nih ke asosiatif, kan? Ya, dari asosiatif ke yang inverse sama identitas. Kalau misalnya abelian yang ke komutatif, habis itu inverse sama identitas. Berarti kita nggak perlu dua-duanya gitu kan? Maksudnya nggak perlu, kalau pertanyaan satu ya kita tergantung bawanya ke komutatif atau asosiatif, tergantung pertanyaannya. Betul. Tapi kecuali kalau misalnya ditanyain buktikan ini grup dan grup abelian, baru kita bawa ke dua-duanya gitu. Kalau pakai dana. Oke. Kasih Kak.
tergantung tujuan ya, mau stasiun grup atau stasiun grup Abelian. Atau diminta dua-duanya, kalau dua-duanya, dua-duanya. Oke. Oke, gimana? Ada lagi? Silakan kalau mau tanya lagi. Ini kalian tuh kalau misalkan mau tanya status pribadi juga boleh loh. Pribadi saya tuh ya butuh kasih sayang enggak sih? Enggak geli banget sih enggak jadi lupa kasih banget. Sorry ya kalau misalkan apa namanya gue tuh orangnya random ya, random banget. Oke, gimana? Ada lagi? Kalau nggak ada, kalian bentuk kelompok berdua-dua. Ya nanti kerjakan bukunya apa namanya? Siapa sih ini? Apa kontemporari abstrak algebra halaman 999 dikumpulkan nanti jam 10. Itu kan pasti kan? Pasti gitu. Jelasin 5 menit. Tugas tahu-tahu berdua-dua. Kurang ajar. Mending kalau jelasin, kalau nggak ada penjelasannya langsung suruh bikin video. Nah ya itu. Udah gitu nanti kalau misalkan dia kasih video tuh cuman dia baca di PDF doang aja, baca di PDF, terus screen record itu juga bisa. Ya udah, kurang ajar emang. Gibah aja. Recorded, santuy. Kan ini apa namanya linknya cuma dibagi ke kalian. Slow. Ini gue recordnya ke komputer kok, bukan ke akun Sadar kok. Jadi aman. Harusnya ya. Atau di sini nanti ada hostnya Sadar lagi. Ntar dipastikan dulu. Oh nggak ada, aman. Oke siap. Yuk gibah. Itu apa lagi emotnya Fikri? Smiling in Oke, ada lagi ya? Sudah 30 menit nih. Ya gimana? Suara aku dengar nggak Kak? Oh, ya. Jujur ya Kak ya, aku kurang paham sama penjelasan yang tadi karena kelas A sama kelas B itu belum sampai situ. Oh ya, aku juga dikasih tahu kok apa namanya kalau yang kelas A itu belum sampai yang tabel Kelly tadi ya, belum ya? Iya Kak. Ya, nggak apa-apa. Yang paling cepat itu emang kelas D sih, kelas D. Kemarin aku juga udah ini apa namanya ngechat karena Bu Vela, katanya dia bilang ya udah apa namanya bahas ulang aja yang tentang grup sama nanti pembuktian yang tabel itu kan tabel katanya masih pada banyak yang salah yang dulu itu. Gak apa kalau belum nyampe ya nanti kalau misalkan udah pas pertemuannya oh gitu itu lebih cepat tangkapnya sih. Oke. Berarti ini kelas C ini terakhir yang itu ya? Yang tadi ya tabel itu ya? Iya Kak. Kelas itu Kak. Oke, just info UAS itu nanti Oktober minggu kedua. UAS lagi UTS. Oktober minggu kedua berarti mungkin nanti kayaknya masih sampai materi habis seminggu habis itu ya. Ya sampai grup doang kali ya. Nah, lihat nanti aja lah ya. Lihat nanti aja apa yang menanti kalian di depan sana. Mau tanya, boleh? Apa, Pin? Tapi di luar materi. Gak apa. Nah, ini ya terkait itu kemarin sih yang Linpro itu, anak-anak Linpro itu gimana? Anak-anak Linpro. Kita kan ada Linpro juga hari Selasa tuh jam 3 sampai jam 6 nih. Termasuk aku. Oh iya.
itu jadwalnya udah fix ya. Katanya tadi tuh kalau nggak salah siapa ya, Fonsa ya, kalau nggak salah yang bilang aku katanya jadwalnya diganti yang Linpro itu. Ada yang Fonsa nggak? Fons? Yo, ada, Roh. Nah, tuh. Jadi untuk minggu ini masih diganti sama 2 minggu lagi ke depan tuh masih diganti, Pin. Jadi masih ada ini sesi kuliah umum atau webinar gitu. Nanti setelah UTS baru kembali lagi ke kelas biasa kayak gitu. Coba Dedek lu klarifikasi. Oke, gue nimbrung ya. Jadi habis UTS itu udah mulai pukul 3 sampai jam 6 sore di hari Selasa ini. Gitu. Jadi sebelum UTS ini masih aman gitu. Masih bisa ikut ASIS yang jam 4 gitu. Nanti setelah UTS udah nggak bisa gitu, bentrok. Oke. Mungkin gini Pin, kan apa namanya, nah setelah 2 minggu kan nanti di itu kan di eval kan. Kira-kira nanti dibikin 2 pertemuan apa 1. Nah ini kan bagian gua ini kan kita kayak orang tawuran gitu ya. Banyak kan ini berapa? Di grup aja 70, ini yang ikut 56. Nah, ya semoga aja diusahain bisa 2 kali pertemuan. Jadi nanti kita bagi 2 aja gitu kan. Kalau misalkan ternyata kepaksanya harus tetap 1, oke. Mungkin nanti apa ya, gue akan berbaik hati gitu ya, kita buat aja 2 pertemuan, tapi memang yang pertemuan 1 lagi tuh khusus yang bener-bener nggak bisa karena kelas. Kalau karena males, kita baku hantam aja gitu, anak kelas atau misalkan kegiatan yang mendesak banget gitu ya, itu nggak apa-apa, nanti kita buat aja 2 pertemuan. Masalah waktunya ya nanti disesuaikan aja, pokoknya nanti biasa ya di list gitu yang memang nggak bisa, ntar waktunya kita tentuin lagi, terus ya udah gitu. Tapi kalau misalkan yang bisa tapi terhalangnya males doang, ya kita mending baku hantam aja. Oke, siap. Pokoknya diusahain 2 pertemuan aja, Pin. 2 pertemuan kan lumayan, Pin. Iya, lumayan. Jangan lanjut. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ini sepertinya kalian ini nggak mau on cam gara-gara muka-muka lelah ya. Yang on cam nih Esther. Semester 5 tuh apa aja sih matkul matematikanya? PAA, Modelan, Kalcut. kalkulus lanjut, metode statistik, meta, udah ya. Pemrograman tuh bukan matkul matematika ya, itu matkul ya udahlah ya. Ya udahlah ya gitu ya. Oke, yang susah apa? Kaljut ya? Kaljut, Kak. Kayaknya itu ya Christine Kaljut ya Tit ya Kaljut. Ya. Kalau misalkan dosennya Bu, kayaknya gampang. Tapi kalau misalkan dosennya Pak, ya Bapak itu emang agak pelit ya kalau ngasih nilainya. Kita tidak sebut nama ya, kita cuma sebut Bu dan Pak ya, supaya aman. tapi semuanya mengerti itu siapa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah pengalaman saya, oke sih. Bener loh, gue sama dia tuh nilai C loh, keluar 3 semester berturut-turut sama dia ketemu C. Yuk buat AC sendiri. Oh aduh, Kevin ya. Pin, kerjaan lu tuh udah banyak, Pin. Ya ampun, lu apa self love dikit apa, Pin? Kaljut, help Kak. Oh, help Kaljut. Mau meninggal. Oke, ini PA-nya gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada, nih recordnya aku stop. Setelah ini kita terserah lah kalian mau nyapa lah. Gimana? Ada lagi nggak? Oke, nggak ada ya? Aku record ya. Kalau setuju, jempol virtual. Oke, panggil aja Fikri, itu jempol virtual yang lain. Oke.